Bab 27. Membuat keributan di timur tapi menyerang dari barat. Pada malam hari, belasan murid puncak Di yang dibawa ke puncak Diyang. Siapa yang melakukannya? Ketika Henry G melihatnya, wajahnya tiba-tiba menjadi suram. Ini memukul wajahnya puncak Diyang terang-terangan. Tidak tahu. Waktu kami pergi, banyak kakak seperguruan sudah diserang. Di bawah, semua bersujud dan tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Guru, yang berani menyerang murid puncak Di yang kita dengan terang-terangan seperti ini, mungkin hanya Harley Ye saja, kata seorang murid dengan ketakutan. Apakah otakku ditendang oleh keledai? Melihat murid yang berbicara, Henry G tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia telah menderita lebih dari 100 cambuk api. Sudah beruntung dia tidak mati. Apakah masih mungkin untuk berdiri? Guru benar, kami benar-benar tidak melihat Harley Ye hari ini. Lalu, apakah itu orang-orang puncak Tian Yang dan puncak Ren Yuan? Mendengar itu, Henry G menarik napas dalam-dalam. Wajahnya pucat dan menakutkan, dan matanya berkilat tajam. Periksa untukku, tidak peduli siapa itu, aku akan membuatnya membayar harga yang menyakitkan. Pada saat ini, Harley Ye yang merupakan dalang dari insiden gunung belakang, telah menyelinap kembali ke taman spiritual kecil dan melepas jubah hitamnya dengan gembira. Dia bertindak dengan cermat, dan dapat dikatakan bahwa dia tidak meninggalkan jejak. Pertama, naik gunung dengan jubah hitam, tidak ada yang tahu bahwa dia adalah Harley Ye, yang berarti tidak ada yang melihatnya. Tidak ada yang melihatnya, berarti dia tidak naik gunung, dan tidak naik gunung berarti dia punya bukti ketidakhadirannya. Kedua, ketika dia memukul orang di gunung belakang, dia juga membuat persiapan dengan kedua tangan. Dia mengecat wajahnya dengan lumpur dan merias wajahnya, bahkan jika dia ditemukan, akan sulit untuk mengenalinya. Poin ketiga dan terpenting adalah dia menderita lebih dari 100 cambuk api kemarin. Siapapun yang tidak bodoh akan berpikir bahwa jika menderita lebih dari 100 cambuk api, setidaknya tidak bisa bergerak bahkan jika tidak mati, mustahil untuk melakukan serangan diam-diam di gunung belakang. Segala sesuatu yang dilakukan sebelum dan sesudah ada dalam perhitungan Harley Ye. Fakta membuktikan bahwa pendekatannya masih sangat efektif, setidaknya sampai sekarang, tidak ada yang meragukannya. Asyik. Tidak bisa menahan tawa, Harley Ye meletakkan selusin tas penyimpanan di tempat tidur. Ini adalah hasil rampasan hari ini. Harus diakui bahwa murid-murid puncak Di yang memang kaya. Di tas penyimpanan, batu spiritual, esensi spiritual, rumput spiritual, dan teknik hitam, segalanya ada. Ada sebuah tas penyimpanan dengan sebanyak 2000 batu spiritual. Cukup membantuku menerobos ke tingkat 4. Setelah tersenyum ceria, Harley Ye menelan hampir 60 botol esensi spiritual giok ke dalam perutnya. Begitu banyak esensi spiritual giok memasuki tubuh, seperti aliran air, mengalir ke seluruh tubuh dan meridiannya, dan api sejati lautan diafragma juga menyembur saat ini, membantu Harley Ye untuk memurnikan esensi spiritual giok yang bergejolak. Saat esensi spiritual giok yang halus mengalir ke lautan diafragma, aura Harley Ye juga meningkat pesat. Pada saat ini, pori-porinya terbuka lebar, dia menelan energi spiritual langit dan bumi dengan rakus. Mereka yang datang tidak akan dia tolak. Dia memiliki api sejati yang mendominasi untuk memurnikan esensi spiritual giok dan energi spiritual asing baginya, dan dengan paksa mendorong tingkat kultivasinya ke batas penghalang alam Ningki tingkat ketiga dan tingkat 4. Tidak tahu kapan, suara seperti itu datang dari Harley Ye. Peningkatan level. Basis kultivasi Harley Ye menerobos ke tingkat 4 alam Ningki saat ini. Dia tidak menyerap kekuatan spiritual yang terkandung dalam batu spiritual lagi,
karena alam baru saja menembus dan membutuhkan waktu untuk mengkonsolidasikannya, dan peningkatan level yang terlalu cepat bukan hal yang baik. Pada saat ini, langit di luar masih agak redup. Harley Ye berguling dan melompat dari tempat tidur, mengenakan jubah hitamnya lagi, dan menyelinap keluar dari taman spiritual kecil. Hanya saja kali ini dia tidak naik ke gunung spiritual sekte Hang Yue, tetapi berjalan menuruni gunung dan berlari selama 1/4 jam penuh sebelum berhenti. Ini adalah sebuah lembah, tidak terlalu panjang, hanya beberapa ratus kaki, tetapi ini adalah satu-satunya jalan menuju gunung monster. Jadi, tujuan Harley Ye datang ke sini sudah jelas. Dia tidak pergi ke sekte Hang Yue untuk memukul pingsan orang hari ini. Sebaliknya, dia ubah medan pertarungan. Dia akan menunggu murid puncak Diyang yang akan pergi ke gunung monster untuk membunuh monster di lembah ini. Dalam taktik perang, ada trik untuk menggambarkan apa yang dia lakukan saat ini, yaitu membuat keributan di timur tapi menyerang di barat. Setelah insiden sekte Hang Yue kemarin di gunung belakang, dia yakin Henry Ge akan diam-diam mengiring murid-muridnya yang tidak lemah dalam kultivasi untuk bersembunyi di gunung belakang untuk menangkap penyerang yang menyerang muridnya. Harley Ye bijaksana, karena dia tahu bahwa ada penyergapan di gunung belakang. Dia tentunya tidak akan bodoh untuk melemparkan diri ke jaring perangkap. Karena itu, dia memilih untuk pindah medan pertarungan. Pada hari biasa, murid-murid sekte Hang Yue akan pergi ke gunung monster untuk membunuh monster. Di antara mereka, ada banyak murid puncak Diyang. Sudah pasti pilihan yang baik untuk menunggu di lembah ini. Di sini saja, Harley Ye memilih tempat rahasia, tetapi tidak mengolesi lumpur di wajahnya. Dia mengenakan topeng hantu. Tak lama, langit cerah. Harley Ye juga duduk, mengamati dengan cermat pergerakan di lembah. Segera, seorang murid Hang Yue muncul, tetapi dia bukan murid puncak Diyang. Harley Ye tidak bergerak dan membiarkannya pergi. Waktu berlalu perlahan, dan gelombang demi gelombang murid di lembah berlalu, baik dalam sekelompok bertiga atau berlima. Mereka semua berlari ke gunung monster untuk bekerja sama membunuh monster. Bagaimanapun, Harley Ye menunggu target. Memandang jauh, itu adalah 3 orang dan semuanya murid puncak Diyang. Milisu. Di kejauhan, Harley Ye melihat sosok yang familiar di antara ketiganya. Bukankah Milisu yang menjebaknya hari itu? Harley Ye tahu bahwa meskipun Henry Ge puncak Diyang adalah orang yang benar-benar menjebaknya, dan Milisu ini hanyalah pesuruh yang patuh, itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa dia memukul Winston Hu. Dengan ini saja, Harley Ye pasti tidak akan mengampuni Milisu. Nah, kamu harus membayar kembali perbuatan kamu. Sambil mencibir, Harley Ye mengatur kembali auranya dan menunggu mereka bertiga mendekat. Di antara ketiganya, kultivasi tertinggi adalah murid puncak Di yang berbaju ungu, puncak tingkat 6 alam Ningki, disusul murid kurus berbaju hijau di sebelahnya. Yang terlemah dari ketiganya adalah Milisu, yang hanya alam Ningki tingkat 5. Kakak seperguruan Yang, menurutmu siapa yang melakukan insiden di gunung belakang kemarin? Milisu mengangguk dan membungkuk pada murid berbaju ungu yang memimpin. Mungkin dari 2 puncak lainnya. Kurasa juga begitu. Murid berbaju hijau mengerang. 3 puncak utama selalu bertarung secara terbuka maupun diam-diam. Tidak mengherankan jika orang-orang dari 2 puncak lainnya mengambil tindakan. Mereka bertiga sambil berkata, dan sudah berjalan ke lembah. Tetapi pada saat ini, mata Harley Ye bersinar dengan cahaya, baru saja akan mulai, tetapi dia merasa bahwa seseorang datang dengan cepat di ujung lembah. Masih ada, mari lakukan dengan sekaligus. Harley Ye bersembunyi lagi. Segera, murid-murid gelombang kedua puncak Di yang memasuki lembah. Itu adalah kelompok berlima.
Basis budidaya terkuat adalah alam Ningki tingkat ke-7, dan yang terlemah adalah alam Ningki tingkat 4. Milisu memiliki mata yang tajam dan melihat orang di belakangnya adalah adik dan kakak seperguruannya. Semua saudara juga akan ke Gunung Monster. Kedelapan orang itu bertemu dan mereka saling melontarkan kata-kata yang tidak perlu. Bunuh laba-laba darah. Laba-laba darah. Itu monster yang sangat kejam. Ayo jalan bersama. Dengan mengatakan itu, 8 orang bersama-sama, mereka akan menuju mulut lembah. Tapi, pada saat ini, benda hitam legam terbang dari satu sisi, dilihat lebih dekat, ternyata adalah bola besi seukuran telur. Hati-hati, murid berbaju ungu itu tiba-tiba berkata, mengeluarkan pedang spiritual di lengan dengan sangat elegan, membentuk bilah setengah bulan dengan sekali tebas, dan mengenai bola besi hitam tanpa melenceng. Bang! Mendengar hanya satu ledakan, bola besi itu meledak seketika, dan asap hitam tebal menyebar dengan cepat, menutupi area dengan radius hampir 20 kaki. Sialan, itu bom asap. Di kabut hitam, ada suara makian. Bersambung. Bab 28. Dua ikan besar. Ya, yang dilempar Harley Ye adalah bom asap yang didapat dari lelaki tua bungkuk itu. Awalnya, dia tidak berencana untuk menggunakan bom asap, tetapi ada 8 orang di pihak lain, hanya Tuhan yang tahu akan ada kesalahan apa, jadi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk menggunakan bom asap untuk mengganggu penglihatan mereka. Siapa itu? Keluar. Dari asap hitam terdengar teriakan dingin murid puncak Diyang. Bang! Ketika suara itu terdengar, suara batang besi yang mengenai bagian belakang kepala terdengar. Ar! Dengan teriakan seperti babi, seorang murid jatuh ke tanah di tempat. Melihat hal tersebut, murid berbaju ungu langsung menyerang ke arah jeritan tersebut. Ar! Tiba-tiba, jeritan terdengar, telapak tangan menakutkan dari murid berbaju ungu itu tidak bisa mengenai Harley Ye, tetapi malah melemparkan murid puncak Diyang keluar. Pada saat ini, Harley Ye telah berdiri di belakang murid berbaju ungu, dan memukul kepalanya dengan keras dengan tongkat. Memang murid berbaju ungu adalah alam Ningki tingkat 6 puncak, Harley Ye menghantamnya, tetapi dia tidak pingsan. Setelah melihat ini, Harley Ye segera memukul lagi. Pada saat ini, murid berbaju ungu yang bergoyang di tempat, langsung jatuh dengan kaki dan tangan terentang lebar di tanah. Ar! Setelah murid berbaju ungu itu jatuh, terdengar teriakan lagi, Harley Ye menjatuhkan orang tanpa kompromi. Selanjutnya, seluruh lembah penuh dengan teriakan. Dalam kabut gelap, tidak bisa melihat dengan jelas. Selain itu adalah serangan diam-diam. Harley Ye berhasil berkali-kali. Bahkan murid puncak Diyang dari alam Ningki tingkat ke-7 terhuyung-huyung oleh pukulannya, lalu satu tongkat lagi membuatnya pingsan. Dia yang telah menerobos ke tingkat 4 alam Ningki. Bahkan jika itu adalah pertarungan langsung, dia cukup percaya diri untuk 1 lawan 8. Tetapi untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Harley Ye memutuskan untuk menggunakan siasat. Ar! Saat teriakan terakhir terdengar, ke-8 murid puncak Diyang jatuh ke tanah. Kabut hitam yang disebabkan oleh bom asap masih tebal, dan Harley Ye sudah membawa pergi 8 tas penyimpanan, memegang rantai besi di tangannya. Di satu ujung rantai, 8 orang diikat dengan kuat. Melempar mereka ke dalam hutan di belakang lembah, Harley Ye tidak lupa meniupkan bubuk tidur pada mereka masing-masing sebelum dia pergi, kalau-kalau mereka terbangun di tengah jalan dan mengganggunya. Setelah melakukan ini, Harley Ye berlari ke lembah lagi, bersiap untuk menyergap gelombang berikutnya dari murid-murid puncak Diyang. Hingga tengah hari,
para murid Heng Yue berpasangan dan bertiga di lembah tidak pernah berhenti berdatangan. Selama periode itu, Harley Ye telah membuat beberapa serangan, tetapi mereka semua adalah kultivator kecil yang tidak berarti, dengan tiba-tiba menyerang dan memukul dengan satu tongkat, hemat bom asap. Setelah sepanjang hari, dia memukul pingsan total lebih dari 20 murid puncak Diyang, dan panennya tidak sedikit, cukup untuk dihambur-hamburkan selama beberapa hari. Langit tidak tahu sejak kapan mulai gelap. Harley Ye menatap sinar terakhir matahari di langit, dan memutuskan untuk kembali. Namun, begitu dia bangun, dia melihat gelombang energi sejati datang dari ujung lembah. Dua sosok samar datang dari arah gunung monster, dengan cepat melintasi lembah dari jauh ke dekat. Alam Ren Yuan, dua orang. Harley Ye menarik kembali tubuhnya dengan tenang, berkata mumpung bisa menangkap dua ikan besar dalam hatinya. Baru setelah mereka semakin dekat, Harley Ye bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Yang satu tinggi dan yang satu rendah. Yang tinggi bernama Heng Qi Wang, yang tinggi besar, energi sejatinya penuh dengan aura kekerasan, dan otot-ototnya sangat eksplosif. Sepintas, dia adalah seorang kultivator yang kuat. Yang rendah bernama Julius Song. Dia sedikit feminin, bertubuh ramping, berwajah putih dan halus, orang akan berpikir dia seorang wanita jika tidak kenal. Handi Qi lebih lemah, bisa diselesaikan. Melihat Heng Qi Wang dan Julius Song memasuki jangkauan penyergapannya, Harley Ye mengeluarkan dua jarum racun. Alam Ren Yuan tidak bisa dibandingkan dengan alam Ming Qi. Harley Ye yakin dia tidak bisa mengalahkan mereka tanpa mengungkapkan identitasnya, jadi dia memutuskan untuk menggunakan beberapa trik. Dia hanya merampok harta dan tidak membahayakan nyawa orang. Dengan berpikir seperti ini di dalam hatinya, Harley Ye melambaikan tangannya dan melemparkan bom asap terlebih dahulu. Hati-hati, kewaspadaan Heng Qi Wang dan Julius Song tidak sedikit. Melihat benda tak dikenal tiba-tiba berterbangan, mereka mengaktifkan pedang spiritual. Bang! Bom asap meledak, dan asap tebal menyebar lagi. Siapa itu? Heng Qi Wang yang kekar tiba-tiba marah. Ding! Sebuah dentang samar terdengar, dan jarum tipis, ramping, dan beracun menembus udara dan menusuk lengan Heng Qi Wang, tetapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Di sisi lain, Julius Song berada dalam situasi yang sama. Jarum beracun dimasukkan ke punggungnya, dan dia tidak merasakan keanehan. Keduanya memiliki pemahaman diam-diam, saling membelakangi, mengaktifkan energi sejati, dan dengan panik menghilangkan asap di depan mata. Segera, keduanya merasa ada sesuatu yang salah. Kakak seperguruan Wang, apakah kamu merasa sedikit pusing? Julius Song terhuyung. Ya, sedikit. Heng Qi Wang menggelengkan kepalanya, hanya terasa lemas di sekujur tubuhnya. Jarum beracun lelaki tua bungkuk itu benar-benar mendominasi. Secara diam-diam, Harley Ye melihat Heng Qi Wang dan Julius Song terlihat seperti ini, dan hanya bisa menghela nafas. Racun yang begitu mendominasi sungguh disayangkan digunakan di sini. Bang! Bang! Dua suara berturut-turut terdengar, dan mereka berdua dipukul di bagian belakang kepala oleh benda keras, kemudian mereka menjadi tidak sadarkan diri. Jangan salahkan aku, salahkan guru kalian. Harley Ye berjalan keluar, menarik satu orang dan satu kaki di satu tangan, dan dengan cepat bersembunyi di hutan. Seperti 20 murid puncak di yang sebelumnya, tas penyimpanan Heng Qi Wang dan Julius Song diambil, dan semua barang berharga di sekujur tubuh mereka digeledah oleh Harley Ye. Setelah melakukan ini, Harley Ye menghilang ke kegelapan malam, dan sebelum pergi, dia tidak lupa untuk mendetoksifikasi Heng Qi Wang dan Julius Song. Segera, kegelapan hutan gunung dipecahkan oleh raungan keras yang berturut-turut. Murid-murid puncak Diyang yang telah dilumpuhkan oleh Harley Ye semua sadar kembali,
melihat tas penyimpanan, barang berharga dan bahkan pakaian mereka hilang, ada kutukan yang menghancurkan bumi. Pada malam hari, sekelompok murid puncak di yang terhuyung-huyung naik ke gunung spiritual sekte Han Yue. Ini, bagaimana situasinya? Melihat murid-murid puncak di yang ini, sudut mulut murid sekte Han Yue berkedut dengan keras. Jangan salahkan mereka mengapa begitu tercengang, karena sulit bagi 20 murid puncak di yang untuk tidak menarik perhatian orang. Mereka bertelanjang dada satu persatu, dan hanya ada celana dalam yang tersisa di tubuh mereka. Yang paling penting adalah tidak hanya ada satu orang, tetapi lebih dari 20 orang dalam penampilan yang memalukan ini. Ini telah menjadi pemandangan paling indah di malam hari. Semuanya dirampok. Ini adalah pertanyaan di benak semua orang. Gerakan ini terlalu besar. Pakaian bahkan dilucuti. Betapa laparnya si pembunuh. Siapa yang melakukannya? Tepat setelah lebih dari 20 orang berjalan ke puncak Diang, kemarahan histeris Henry G datang dari atas puncak. Harley Ye, dalang dari semua ini, sekarang menghitung hasil rampasan di taman spiritual kecil. Keuntungan hari ini 2 kali lipat dari kemarin. Yang terpenting adalah kontribusi Hengqi Wang dan Julius Song, 2 alam Ren Yuan. Kekayaan alam Ningqi benar-benar lebih buruk daripada alam Ren Yuan. Cahaya lilin berkedip-kedip di ruangan itu. Harley Ye memasukkan batu spiritual, esensi spiritual dan senjata spiritual ke dalam tas penyimpanan, dan hanya mengambil gulungan kuno di tangannya. Gulungan kuno agak rusak, mungkin waktunya terlalu lama sehingga permukaan gulungan agak kuning. Jurus pemurnian senjata. Bersambung.